Halo YouTube, selamat datang di channel Mas Edis. Hari ini kita mau nge-vlogin salah satu requestan dari teman-teman, yaitu tentang persiapan atau prepare dan packing. Nah, ini kebetulan hari Senin ini, ya hari ini sih, tanggal 17 Januari tahun 2022, kita mau ada ekspedisi selama 5 hari 4 malam. Jadi ini mungkin agak sedikit berbeda dengan packing saya biasanya, karena kalau biasanya kan self sustain, kalau yang ini adalah packing share cost atau share beban. Jadi modelnya untuk selama 5 hari 4 malam ini apa saja yang saya bawa. Kalau gunungnya kemana sudah tak kasih bocoran waktu di video air terjun kemarin ya. Jadi ini saya bagi, yang pertama adalah outfit dan layering system. Kemudian ini untuk sleeping system atau shelter ya, untuk shelter. Terus ini untuk perdapuran, dan ini perbadokan. Perbadokan tuh untuk makan ya. Oh ya, satu lagi lupa, matras ini ada di sini. Nah, kita mulai dari apa yang saya pakai dulu, outfitnya. Jadi untuk celana saya pilih 2 buah celana ini yang dari bahan dry fit. Nah, ini dari merek Hikmore ya. Kita sama-sama tahu dry fitnya Hikmore ciamik banget, makanya saya pilih dari situ. Kemudian untuk bajunya ini jersey saya sendiri, ini 2 buah. Kenapa kok 2? Jadi satu pasang ini untuk kita trekking atau kita dinas. Jadi mau basah, mau kering, mau bau, mau mamel, selama kita jalan yang dipakai satu pasang ini. Dan satu pasang lagi ini untuk yang keringnya dipakai pada saat tidur aja dan perjalanan pulang dari basecamp menuju kembali ke Surabaya, jadi di sepeda motor. Jadi nggak usah terlalu banyak dan menu-menuin tempat, karena kita cuman pakai tas ini Ray Raung 60 liter, Are ya, bukan Ray. Nah, terus kemudian ada topi, ini topi bikin sendiri, tepatnya ini dibelikan Om Hari Nur Cahya, walaupun bikinnya di saya sendiri. Ini yang pakai model reflektif, jadi kalau malam dia bisa mantul sinarnya. Kemudian untuk anti keplesetnya atau urusan kaki-kaki, kita pakai AP boot yang seri Ultra Flex. Kalau kemarin yang sudah kita review kan yang seri AP Terra ya. Ini dikirimin baru lagi dari Om Sutris. Terima kasih Om Sutris, dikasih yang AP boot Ultra Flex. Dia lebih berat sedikit, kembangannya juga lebih fleksibel dibandingkan yang Terra. Cuman ini sama-sama ukuran 41, sama yang Terra itu, Terra lebih besar 41-nya daripada 41-nya Ultra Flex. Nah, terus untuk jaket saya menggunakan mid layer dari Hikmore juga. Ini yang bahannya kain lembut ya. Jadi karena gunung tujuan kita itu masih di bawah 3000 mdpl, supaya barang bawaan nggak terlalu penuh dan nggak terlalu sumuk kalau dipakai, saya pakai yang ini. Jadi nggak terlalu dingin kan gunungnya, jadi ini aja udah cukup. Ini dari Hikmore juga. Kemudian sleeping bag saya juga pakai dari Hikmore yang biasa aja ya, ini 15 derajat sampai 10 derajat mentok, karena nggak terlalu dingin lagi-lagi. Dan ini juga bisa lebih simpel dibandingkan jaket dan sleeping bag yang bulu angsa atau yang dari Polar yang gede banget itu kan menu-menuin apa namanya kapasitas dari carrier saya. Jadi saya pakai yang biasa aja karena disesuaikan sama gunung ya. Kalau gunungnya nggak terlalu dingin ya nggak usah pakai yang dewo-dewo gitu. Kemudian ini kaos kaki standar aja ya, kaos kaki yang lembut, yang agak tebal supaya di sepatunya itu nyaman. Kemudian untuk di area camp saya gunakan sandal hotel. Ini sandal gratisan, kebetulan ini hotel Majapahit yang kita pernah review dulu. Terus semua barang ini nanti selain yang dipakai itu akan masuk carrier, dilapisi dulu dengan trash bag atau poly bag. Jadi walaupun tasnya kehujanan nggak sampai bawahnya atau dalamnya ini terisi dengan air, jadi aman. Kemudian saya juga sediakan
Kanebo. Ini Kanebo motor biasa ya, yang murah-murah aja. Ini untuk ngelap-ngelap. Jadi kalau misalkan tenda kita dalamnya basah atau kita habis kehujanan terus basah, untuk mengeringkan diri pakai ini lebih efektif. Kalau pakai travel towel sebenarnya lebih enak, cuman lebih mahal. Jadi fungsinya sama ya, ngapain gitu. Saya pakainya ini. Kemudian ini adalah jeroan dan kaos kaki spare. Jadi di sini saya bawa pakaian dalam. Kalau pakaian dalam saya selalu ganti supaya nggak kena jamur ya area selangkangan kita. Jadi harus selalu bersih. Kalau saya sih begitu. Kalau teman-teman mungkin ada yang pakai daleman selama 4 hari nggak ganti-ganti, ya silakan, terserah. Mungkin di model set A terus dibalik jadi set B gitu. Ada soalnya teman saya yang kayak gitu. Kemudian ini obat-obatan, masker, dan P3K ringan ada di sini. Nah, itu tadi untuk outfit kita sama layering system, sleeping system. Kemudian oh ya, ini satu lagi, raincoat saya gunakan yang murah-murah aja, yang paling ringan, yaitu raincoat kresek sekali pakai. Tapi ini nggak sekali pakai, jadi nanti kita semoga aja nggak sempet kepake karena nggak hujan. Tapi ini wajib ya, supaya apa namanya, nggak basah. Nah, untuk tenda sendiri karakteristiknya kita sudah nilai, ternyata untuk top 10 bisa dimungkinkan. Jadi saya bawanya top 10, ini isi 2 orang 800 gram, berikut sama trekking pole-nya. Tapi 800 gram itu belum termasuk trekking pole ya. Trekking pole kan kita gunakan, jadi nggak diikut masuk ke beban tenda. Kemudian ini ada hemok nggak tahu nanti dipakai apa nggak. Kalau nggak dipakai, ini sekaligus jadi bantal. Biasanya sih saya gitu. Jadi kalau dia nggak kepake, dia jadi bantal. Kalau dia kepake, ya tidurnya di hemok. Ini nggak kepake. Nah, terus untuk minum, karena di gunung yang saya tuju ini sumber airnya melimpah, ada air terjun juga nantinya. Mungkin kita ke 2 air terjun dan beberapa sungai ya yang jernih banget. Jadi saya bawanya cuman 2 aja. 1 mungkin untuk konsumsi pribadi. Untuk masak kita ngambil apa namanya dari sumber. 1 lagi ini kalau wudhu dalam keadaan tidak ada air. Nah, kemudian untuk alat-alat permasakan saya pakai ini kanister. Ini udah penyok banget, udah waktunya pensiun kayaknya dia. Terus saya masih pakai yang model kayak gini, belum model yang ultralight karena belum beli. Dan ini juga belum rusak, nunggu rusak baru ganti yang ultralight. Nesting saya gunakan DS101 yang isi 4 itu, tapi saya ambil yang paling kecilnya aja mangkoknya. Nah, kemudian sendok lipat, kan ada sendok sama garpu, yang tak bawa sendoknya aja. Kemudian ini korek yang murah saya bawa 2, karena siapa tahu satunya hilang, satunya dipakai. Karena biasanya korek ini yang paling murah tapi paling sering hilangnya, apalagi kalau sudah di base camp. Nah, kemudian untuk soal kora mengkorai, saya nggak pakai itu ya, apa namanya, tisu basah, tapi kita pakai tisu toilet. Jadi untuk ngelap-ngelap setelah BAB, ngelap-ngelap barang-barang ini supaya nggak pliket, ini lebih efektif daripada tisu basah dan lebih ringan. Selain itu, ini walaupun dia bisa diurai, tapi tetap kita bawa sampahnya turun ke bawah. Jadinya ini lebih ringan. Kalau tisu basah kan dia lebih berat toh. Masa pakai yang sama bahkan lebih sedikit, tapi dia lebih berat. Saya nggak suka berat-berat soalnya. Kemudian untuk urusan elektrisitas, electrical, saya pakai HP ini, HP Redmi Note 8 Pro. Ini untuk secondary kamera saya, atau kalau kita mau foto-foto saya pakai ini. Termasuk ini untuk penyiraran. Jadi saya tuh nggak suka pakai headlamp ya. Kita pakainya LED flashnya dari HP ini bisa, atau dari power bank. Nah, karena ini durasinya panjang dan baterai saya ini perlukan untuk jam tangan dan action cam yang saya pakai ini, maka saya bawa power bank 20.000 ampere 2 buah.
karena kita kan 5 hari 4 malam, siapa tahu habis satu terus butuh satu lagi. Nah ini saya sih berharapnya nggak sampai habis. Kemudian kabel untuk ngecas ya seperti biasa. Terus khusus untuk gunung yang ini saya udah siapkan ini head strap untuk kamera action cam saya, karena nanti mungkin ada beberapa spot yang nggak bisa saya fokus di tangan. Jadi mungkin nanti ada beberapa medan yang sangat-sangat susah sehingga tangan saya dua-duanya harus kepake dan harus fokus. Makanya kamera nanti supaya bisa terdokumentasikan dengan full uncut, ini tetap saya bawa nanti action camnya yang pindah ke sini. Nah itu dia sementara untuk yang perlengkapannya. Sekarang bagian share bebannya, kebetulan kita ada berlima atau berenam orang ya, dan saya kebagian untuk bawa beras 2,5 kilo. Ini nanti kita repacking lagi. Kemudian ada minyak goreng 1 liter, ini juga akan kita repacking lagi. Ada juga ini apa ini namanya, gula, kita butuhnya 0,5 kilo, jadi ini nanti akan kita repacking lagi. Repackingnya kayak gimana ya, pakai botol-botolan kayak gitu. Jadi botol-botol kosong ini kita isi minyak juga kayak gitu, pakai botol kosong itu lebih praktis. Kemudian untuk urusan jajan saya ini terus terang nggak suka jajan, tapi kalau disuruh jajan saya pilih lapis legit Moriska. Karena apa? Karena dia ini mengenyangkan, kalorinya juga gede banget. Jadi kalau sambil trekking ya, daripada bongkar terus masak dan lain sebagainya ribet, udah makan ini aja. Segini kalau saya itu bisa 6 kali makan, itu udah kenyang banget. Jadi dipotongin gitu segini untuk sekali makan udah wis aman. Mungkin selama 2 jam ke depan kalau perut saya itu nggak lapar lagi, bahkan mungkin bisa jadi berasnya malah nggak kemakan karena sudah kenyang ini duluan. Nah untuk yang lauk pauknya itu diurus sama teman-teman yang lain. Terus untuk minuman ini masih ada sisa, dikasih Om Hari Nur Cahya jahe merah, ini masih ada sisa 2, kita bawa biar habis saja. Oke, kurang lebih kayak gitu sih nanti seperti apa. Jadi mulai hari Selasa besok sampai hari Sabtu, mohon maaf nggak ada konten ya, karena kami lagi ekspedisinya hari Senin sampai Jumat, baru bisa tayang lagi paling cepat ya hari Sabtu itu. Jadi saya mohon doanya supaya lancar, apalagi ini nanti habis maghrib berangkat, ini jam 2:30 sore saya syutingnya di tanggal 17 Januari, berangkatnya tanggal 17 Januari. Ini kayaknya mau hujan juga dan anginnya kenceng, jadi semoga nanti semuanya lancar. Makanya saya pakainya 5 hari 4 malam supaya bisa nyantai. Oke, terima kasih telah menonton, sampai ketemu di konten kami selanjutnya.